Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap sehat selalu, tetap semangat. Seperti biasa, semoga diberikan kelancaran dalam setiap urusannya. Amin. Oke, malam ini masih terdengar suara kodok bangkong sisa hujan semalam ya. Dan ada musik hajatan tetangga yang mungkin tadi sempat terdengar ya itu. Oke, ini ada informasi di sesi sip kali ini yang lagi rame itu di Twitter soal gimana kalau misalkan open mind itu gagal ya. Ini dari Pinews juga, Pinews Report ya gitu. Sasaran sesuai dengan kertas putih PAI, Mainnet sepenuhnya siap untuk diluncurkan. Kegagalan untuk melakukannya dapat menunjukkan adanya motif pribadi yang dapat berdampak parah pada jaringan. Oke, nah terus juga ini Europe juga sempat posting juga sama gitu nadanya ya, tujuan atau sasaran ya. Menurut kertas putih PAI semuanya sekarang siap untuk dibuka oleh Mainnet. Ya kan, jika tidak terbuka itu berarti seseorang memiliki alasan subjektif yang dapat merusak jaringan secara serius. Nah, ini bahasanya lebih mudah kita cerna ya. Bahwasanya berarti ini ada seseorang atau mungkin oknum gitulah ya, bisa dikatakan, nggak tahu itu perintis atau siapapun yang memiliki alasan tuh yang benar-benar apa ya, untuk merusak jaringan lah ya, secara serius dikatakan seperti itu. Jadi ada pengacau gitu loh. Itu bahaya ya gitu loh. Makanya ini lagi rame banget gitu. Kalau misalkan nggak dibuka gitu kan, itu repot ya. Jadi kenapa alasannya core team itu harus bisa dikatakan segera, atau di video yang paling lama sempat gua share juga itu open mainnet memang gak bisa ditunda-tunda sebenarnya ya gitu, karena banyak resiko itu dia. Oke, kita lanjut ya. Ini masih satu nada sih di video kali ini, informasi khusus soal open mainnet gitu yang lagi rame dibicarakan ya itu loh. Kalau kegagalannya lah bisa dikatakan seperti itu. Ini juga dari Pinews Pinews G ya itu. Banyak Pinews ternyata, ada Pinews Report ya kan, ada Pinews Core Team kalau tidak salah seperti itu. Ini dari Pinews G. Yang tweet satunya, jangka waktu yang lama dari Mainnet backbone tertutup sangat merugikan pengembangan proyek-proyek inovatif. Proyek inovasi akan mencapai itu kan ya, Ethereum atau Bitcoin gitu. Tingkat penciptaan beberapa orang mungkin tidak sebanding dengan kebijaksanaan ratusan juta orang. Oke, itu kita lanjut di apa nih yang keduanya ya, tweet yang keduanya, yaitu protokol pengembangan ekosistem Bitcoin yang merupakan kejutan signifikan dan ancaman bagi pengembangan jaringan lain. Saya masih mendukung lingkungan jaringan terbuka dan pentingnya eksplorasi dan inovasi semua orang dalam pembangunan. Itu ya. Terus yang tweet yang ketiganya kita buka juga. Saat ini kripto sangat kompetitif ya. Jadi benar ini senada dengan yang pernah disampaikan oleh Dr. Cheng Diopan ya gitu. Jadi mau bagaimana lagi, walaupun bisa dikatakan Dr. Cheng kalau tidak salah sempat menyampaikan Network ini tidak ada unsur untuk bersaing gitu, tidak ada unsur untuk berkompetisi dengan cryptocurrency lainnya. Tapi tidak bisa dipungkiri loh, kalau misalkan open mainnet-nya apa ya, bisa dikatakan ditunda-tunda gitu, ini otomatis yang lain kita tahu juga cryptocurrency, koin-koin digital lainnya kayak Sidrebang, terus apalagi tuh banyak pokoknya ya, itu lagi gencar-gencarnya ya, bisa dikatakan mencari kepercayaan lah gitu. Nah terus
dan inovasi terus bermunculan. Nah, mereka mencari jaringan dasar terbaik. Namun penetwork tertutup. Ini sangat disesalkan. Semua produk harus terus diperbarui dan menerima proyek paling kreatif di pasar terbuka. Ini cukup merepotkan jadinya ya. Ya mau gimana lagi gitu. Padahal QAC kan sudah lebih dari 50% gitu kan. Terus nggak tahu lah itu. Padahal kan soal QAC itu bisa dilanjutin nanti lah ya setelah open mainnet gitu. Gua nggak ngerti juga, ada hal yang mungkin ya masih direncanakan sama core team gitu. Seperti kemarin lokakarya yang dilakukan atau dilaksanakan di Universitas Stanford gitu kan. Kita tahu yang bisa masuk cuman yang punya ID card sebagai mahasiswa Stanford ya. Di sana core team berniat untuk merekrut karyawan. Nah, ini kan berarti salah satu ya bisa dikatakan proses gitu, bahwasanya core team berarti kekurangan karyawan mungkin seperti itu. Terus lagi kan berarti kalau misalkan gimana mau open mainnet kalau misalkan dalam bidang teknis kemarin disebutkan itu dan beberapa sisi gitu itu belum siap sepenuhnya gitu ya. Jadi masih banyak hal itu yang perlu core team bisa dikatakan pertimbangkan lah untuk menuju open mainnet. Itu semuanya harus benar-benar siap kan seperti itu ya. Kalau misalkan karyawannya sendiri aja masih kurang kan itu, ini masih dalam tahap proses lah ya, tidak mudah intinya seperti itu. Nah terus ini yang bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap lah. Kenapa dikatakan seperti itu? Ini dari Ecoin News gitu. Dikatakan harga penetwork akan terus turun jika core team terus menunda peluncuran mainnet. Nah, ini kan senada sama yang tadi ya. Ini loh, yang awalan ini. Jadi kegagalan untuk melakukan dapat menunjukkan adanya motif pribadi yang dapat berdampak gitu parah. Nah, ya kan? Di sini apa ini salah satunya gitu kan, harga terus turun tuh maksudnya gini. Jadi kalau misalkan lama dibuka ya, itu kita tahu harga konsensus yang kita inginkan 314.159 kan susah ya terwujudnya gitu. Sementara kan orang sudah pada ngebet ya kan, pengen cepet bisa katakan open mainnet lah gitu kan. Sementara masih banyak juga orang yang memberlakukan CoinPay itu dengan harga rendah, dan ini berdampak buruknya ya seperti ini gitu, terus turun gitu, repot ya gitu. Jadi kalau menurut yang gue tangkep lah gitu dari hal semacam ini ya, boleh dikatakan karena repotnya orang-orang yang ingin gitu kan penyerok lah ya, mungkin seperti itu kasarnya gitu, punya koin banyak gitu kan ya. Sampai sering gua lihat tuh komentar-komentar yang nggak nyambung, kok postingannya apa gitu kan, terus komentarnya apa itu. Misalkan saya mau menjual Pi gitu kan, atau saya yang mau menjual Pi ke saya aja, itu banyak gitu, nggak di Facebook, nggak di Twitter. Itu kan kacau harganya, makanya nggak jelas. Sementara nih yang masih belum terjawab lah ya dari apa yang gua perkirakan itu. Kenapa core team kayak kemarin di video sebelumnya ya di channel Mang Adun, udah cek aja lah ya, itu kayak semacam pitch mall juga tidak bisa memberikan peraturan atau persyaratan ketat terhadap pedagang yang gabung dengan harga seenaknya gitu loh. Itu kan repot gitu. Kalau misalkan seharusnya bagi siapa utilitas misalkan Pitchen Mall atau siapa, seharusnya core team tuh memberikan syarat dan ketentuan ya. Ini yang mungkin yang dimaksud core team soal testnet ya gitu, bahwasanya dalam jangka 3 bulan ini kan testnet juga belum selesai gitu. Nah mungkin kesini ini nyindir-nyindir lah kalau menurut gua nih soal pembahasan gagal open mainnet ya gitu. Ini nyindir-nyindir core team gitu. Jadi
testnet aja kan belum selesai. Nah, waktu yang testnet itu beberapa waktu lalu udah gua share juga videonya. Core Team jelas mengatakan bahwasanya utilitas yang tidak mengikuti peraturan, syarat dan ketentuan Core Team maka akan ditendang. Gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan tuh syarat dan ketentuan Core Team yang seperti apa? Itu yang belum terjawab gitu loh. Ya mudah-mudahan gitu loh, kontrak pintar atau apa itu disebutnya. Ya gue harap sih soal penegasan Core Team terhadap para penjual atau utilitas gitu atau developer mungkin ya yang harganya masih kacau gitu loh. Itulah gitu, dikasih kesempatan selama 3 bulan yang mudah-mudahan syaratnya itu yaitu serempak atau menyatukan harga. Kalau tidak harganya disatukan dengan harga GCP kompak, ya alangkah baiknya lah kalau kata gue sih ditendang aja ya gitu. Karena untuk apa jadi pengacau di utilitas Pi, ya kan? Gitu. Yang kita butuhkan tuh kekompakan. Biar utilitas sedikit tapi kompak, itu kan akan jadi luar biasa daripada banyak tapi beleweran. Gitu ya. Itu mudah-mudahan lah kita doakan sama-sama gitu. Pekerjaan Core Team cepat selesai, diberikan kemudahan juga ya. Kerja keras Core Team siang malam semoga benar-benar bisa terrealisasi. Walaupun ya akhir-akhir ini banyak peningkatan juga atau pengembangan dari misalkan picet gitu kan, atau pergerakan di QAC Cina juga terus digalakan gitu kan, itu masih terus berlanjut ya. Oke, gimana nih kalau menurut yang lain? Barangkali ada yang punya pemikiran yang ya lain tentang pembahasan ini, silahkan komen aja ya. Kalau menurut yang gua simak sih seperti itu. Oke, ini informasi Pi Network sesi SIP plus ya gitu. Karena ada pembahasannya gitu. Gue rasa cukup sampai di sini dulu. Oke, nanti kalau ada informasi, ada beberapa informasi yang masih gue kumpulkan ya gitu. Tetap masih dalam tahap peningkatan dan perkembangan informasi gitu loh soal Pi Network yang terus berkembang lah intinya ya gitu. Sebenarnya seperti itu, cuman ini biasalah. Apa sih orang-orang ini nyindir-nyindir kalau menurut gue sih ya, ini nyindir-nyindir Core Team supaya cepat-cepat open mainnet atau nggak tahu gimana gitu kan. Itulah. Oke, thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun. Yang baru bergabung nih, thank you ya, selamat bergabung. Oke, yang like, comment, subscribe juga, thank you. Oke, gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan, gue lanjut lagi di video-video berikutnya ya. Oke, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.